Gajah sahabat manusia. Konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah berujung amuk massa. Insiden ini tidak perlu terjadi karena gajah dapat hidup berdampingan dengan manusia. Kompas ID dan Harian Kompas melaporkan pada 26 hingga 27 Februari 2024 sejumlah orang merusak fasilitas para pegiat konservasi satwa liar di Jambi. Fasilitas yang dirusak diantaranya kendaraan operasional Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi. Mereka juga merusak mes mitra BKSDA Frankfurt Zoological Society (FZS) di Simpang Burut, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Warga turut merusak stasiun reintroduksi orangutan, Open Orangutan Sanctuary, Danau Alo yang berada tak jauh dari mes FZS. Mereka menahan 5 petugas konservasi satwa yang ada di stasiun. Kita mendukung langkah Kepala Polres Tanjung Jabung Barat, Ajun Komisaris Besar Agung Basuki yang langsung mengevakuasi para pembela konservasi satwa liar yang ditahan warga itu. Proses hukum sedang dilakukan dan diharapkan diselesaikan sampai ke pengadilan untuk memberi efek jera. Kita tidak ingin para pembela konservasi satwa liar yang berusaha menjembatani konflik manusia dengan gajah itu kapok. Tidak mudah mencari orang yang peduli dengan konservasi satwa liar yang banyak bekerja di hutan. Konflik manusia dengan gajah di Jambi itu, menurut catatan Kompas, telah berlangsung sejak tahun 2020. Wilayah yang dijelajahi gajah merupakan ekosistem yang saling terhubung pada masa lalu dalam landscape Taman Nasional Bukit 30. Ekosistemnya mencakup wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun pembukaan lahan budidaya monokultur skala besar ataupun kecil telah memecah ekosistem itu. Kepala BKSDA Jambi, Donald Hutasoid menuturkan kejadian berawal dari keresahan petani kelapa sawit terhadap 3 gajah di sekitar kebun garapan mereka yang berbuntut rusaknya tanaman. Tanaman kelapa sawit memang disukai gajah. Pejabat Hubungan Masyarakat BKSDA Jambi, Zuhra, menjelaskan ketiga gajah di sekitar lahan garapan warga itu adalah gajah jantan yang beranjak dewasa dan memisahkan diri dari kelompok untuk mencari wilayah jelajah baru. Namun penjelajahan satwa itu terbentur pembukaan lahan. Demi menekan konflik, petugas menggiring 3 gajah agar menjauhi kebun garapan. Namun warga terlanjur tersulut amarah sehingga berunjuk rasa hingga merusak berbagai aset konservasi satwa. Kita tidak ingin insiden terulang. Gajah sebenarnya dapat bersahabat dengan manusia. Kita sependapat dengan Direktur FZS Indonesia, Peter Fraze, seperti dikutip Kompas.com bahwa gajah pada dasarnya dapat hidup berdampingan dengan manusia, seperti di India dan Sri Lanka. FZS sudah menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk melatih petani dan masyarakat agar terbiasa dengan gajah. Upaya ini kita hargai sehingga konflik manusia dengan gajah dapat dihindari.